penuh kemarahan, penuh kebencian. Dia mendapatkan treatment seperti itu, didiemin. Oke. Berarti aku boleh diapakan saja sama suamiku. Perempuan tuh kalau dipukul tuh segala macam tuh kayaknya ngebayarin deh. Makanya lagi-lagi nih orang tua jangan main backup anak. Pemerintah ngapain aja sih? Selamat berjumpa kembali di Alvin in Love, AIL Lovers. Kali ini Uncle akan ajak langsung ketemu sama Poppy Amalia, psikolog kita. Hai Pop. Hai. Ngelihat mukamu tuh aku seneng deh. Kenapa? Banyak kita bisa diskusi nih. Mungkin yang pertama kita bilang Cut Intan mungkin ya. Kita langsung ke sana aja. Okay. Menurut Poppy ini seperti apa nih Pop? Nah KDRT ini sendiri agak sulit untuk ditembus karena ini konfliknya internal kan, domestik ya. Betul, domestic nah problem. persoalannya orang menyimpan sampai boom pada saat mengancam jiwa, baru cerita, baru melaporkan. Berarti orang itu sadar ya? Orang itu ada yang sadar, ada yang sadar, ada yang enggak. Okay. Kalau kita bilang kayak gitu ya, enggak sadar gini loh, dia mendapatkan treatment seperti itu, didiemin, nggak mau menceritakan karena merasa bahwa bukankah pernikahan begitu? Bukankah aku milik suamiku? Oke. Berarti aku boleh diapakan saja sama suamiku. Dan kalau kita ngelihat kasusnya Intan ini, dia meledak pada saat udah menyangkut nyawa. Kalau kita biarkan ya, kalau seandainya dibiarkan kejadian ini tidak terjadi, mungkin ia akan mendiamkan juga karena udah 5 tahun kan. Iya. Dan gak sebentar loh itu 5 tahun kan? 5 tahun dan kalau kita ngelihat Uncle dari videonya, itu kan pukulannya pertama video, megang handphone gitu kan. Istrinya terus bla 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 bla. Lalu pada saat dia megang badannya, naruh handphonenya, dari gerakannya, tubuhnya ya, body language-nya itu membombardir loh. Bak 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 bak. Saya ngelihatnya itu kayak udah nggak terkontrol, itu bek 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 bek. Itu kalau misalnya didiemin, itu bisa kematian loh. Betul. Udah dikit lagi dengan kematian. Udah gitu anak yang bayinya itu sampai gitu-gitu kan berkali-kali, terus sempat kena tendang sedikit. Betul. Ya. Saya ngeliat gitu kan. Jadi bayinya pun bisa jadi kena korban juga gitu loh. Nah itu yang video yang pertama yang saya lihat ya. Jadi dipukulnya itu bertubi-tubi seperti rasanya seperti samsak tinju gitu. Dan bertubi-tubi. Jadi kalau kita ngeliat dari videonya itu penuh kemarahan, penuh kebencian gitu loh. Dan mereka hanya berdua di kamar dengan bayi. Kalau misalnya nggak dilaporkan, itu bisa akumulatif lebih besar lagi. Karena saya ngelihat siklusnya, karena kalau kita ngelihat siklus kekerasan dalam rumah tangga, itu siklusnya tuh kayak lingkaran setan. Pertama adalah manis, kemudian masa honeymoon gitu kan. Kemudian ada peristiwa yang men-trigger dia, artinya tidak sesuai dengan harapan, entah dilarang lah, entah nggak boleh melakukan sesuai dengan kehendaknya. Kemudian dia marah tidak terkontrol. Nah pada saat dia tidak terkontrol, maka keluarlah respon yang biasa didapetin. Jadi kemudian dia akan masa honeymoon lagi. Dan ini akan berputar biasanya 5 tahun. Pas kan 5 tahun ya. 5 tahun akan berputar dari yang mungkin tadi verbal, kemudian pukulan kecil, dia akan bertambah siklusnya dan dia akan terhenti siklus daripada kekerasan itu, kematian. Tidak ada satupun KDRT yang bisa diharapkan bahwa berhenti begitu aja. Nggak ada. Kalau misalnya saya bisa ngomong sama seluruh perempuan, kamu jangan ekspektasi terhadap pasanganmu bahwa dia akan sadar. Nggak akan pernah. Kecuali siklus tadi yang aku sampaikan tadi, itu diintervensi secara psikologis. Intervensi secara psikologis dihentikan dengan treatment secara psikologis, tidak hanya pelaku,
korban juga. Nah, kalau tidak teredukasi, khawatirnya membiarkan. Betul. Kan nggak cuma kasus sekarang ini aja, ada beberapa kasus lainnya kan, artis-artis juga mengalami hal yang sama kan. Kalau kita lihat video-videonya, peristiwa-peristiwanya, spontanitas itu yang bahaya. Betul. Spontanitas, jadi kenapa spontan? Kalau kita belajar manusia, stimulus respon. Iya. Apabila A, maka B, gitu kan. Jadi apabila marah, pukul. Betul. Marah, pukul. Itu kayak habit yang masuk ke bawah sadarnya manusia, yang kan otak manusia tuh, otak manusia produknya pikiran. Pikiran manusia tuh ada pikiran sadar sama pikiran bawah sadar. Jadi conscious sama unconscious mind. Nah, unconscious mind ini dari 0 sampai 7 tahun, apa yang ia lihat, apa yang ia dengar, Dia apa yang capture, dia rekam ya. apa yang dia rasakan masuk ke bawah sadar. Apakah dari kecil sering mendapatkan abuse, maka dia akan menjadi pelaku. Jadi si anak yang melihat sambil ngedot, itu akan menjadi korban. Karena tercapture kan. Tercapture. Itu video yang kedua yang saya lihat. Ya. Jadi pada saat ayahnya berdiri, ibunya tiduran, ayahnya memukul bam 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 di situ kan, mukul. Si anak ini di sini lagi ngedot. Kita juga harus paham ya, posisi anak minum itu adalah posisi yang paling membuat dia secure. Secure adalah ngedot. Itu kan fasenya dia oral ya. Di fase oral itu ngedot, kaki ayahnya kena dengan kakinya. Perhatiin deh kalau gerakannya, kakinya anak itu kena dengan kaki ayahnya, di mana ayahnya memukuli ibunya. Anak lagi ngedot, dia ngelihat ditepuk-tepuk ayahnya. Itu bahaya banget. Jadi jangan berhenti, udah ditangkap selesai, no. Ini panjang nih. Harus kalau selesaikan. mau selamat semuanya ya kan. Karena gitu ya. nanti besok dia akan mencari keributan yang terekam di waktu dia kecil, mengasosiasikan pernikahan adalah keributan. Saya hanya khawatir menikah dia nggak baik-baik. Karena dia akan mencari keributan, karena pernikahan itu kan ribut. Bom waktu sih sebetulnya, tetep bang gitu kan. Gitu kan. Itu kalau misalnya masuk penjara nggak di treatment juga, keluar juga sama aja. Nggak akan berubah. Nggak akan berubah. Akan balik kembali. Ya. Benar itu. Nah, lantas solusinya apa untuk hal seperti ini? Tadi kan semua harus di treatment berarti kan, tadi Poppy bilang kan gitu kan. Nah, kalau menurut aku sih kita ngelihat dulu ya buat mereka berdua ya, harus melaksanakan pemeriksaan secara psikologis. Yeah. Penyebabnya apa? Si pelaku nih ada mengalami gangguan mental kah? Gitu kan. Karena itu jelas sih gangguan mental ya, karena melakukan kekerasan itu bisa dilihat secara klinis. Jadi ada alat ukur yang mengukur secara klinis. Apakah ada bipolar? Karena emosinya nggak stabil banget. Apakah ada skizofrenia gitu loh. Tapi overall apapun terjadi, saya sih apresiasi dengan keberaniannya memvideokan itu. Cuma saya ngeliatnya memvideokan itu dari kasus yang terjadi ini setelah 5 tahun, puncaknya karena suaminya menonton, mohon maaf ya, tayangan video porno. Cuman setahu saya dari kasus KDRT yang terjadi, perempuan tuh kalau dipukul tuh segala macam tuh kayaknya ngebiarin deh. Kayaknya membiarkan. Min rata-rata, ini mohon maaf ya. Kayak ya udah deh, ntar besok juga suami saya akan sadar. Kecuali perselingkuhan. Puncaknya justru itu ya. Saya khawatir yang lebih nggak bikin wanita perempuan nyaman. Nggak memaafkan. Itu ya? Nggak memaafkan itu ya. Jadi kekerasan is okay, tapi kalau udah perselingkuhan, wah dah. Sama abusive terhadap anak. Tapi kalau untuk dirinya sendiri, rata-rata istri tuh banyak banget yang nerima. Mungkin budaya kali ya, bahwa wanita tuh harus manut pada suami, pada pria. Dan itu udah membekas sekali. Jadi bagian dari yang harus saya terima satu paket deh misalnya gitu. Kayak gitu kan. Karena 5 tahun kan. 5 tahun tuh kan usia perkawinan yang masih dalam 4-5 tahun agak goyang. Kan. Nah, sekarang kita ngelihat usianya. Cut Intan kan usia 23 tahun. Itu which is itu adalah usia Gen Z. Kita ngelihat Gen Z. Indonesia, nih teman-teman harus tahu ya, tahun 2018 itu setiap 5 tahun sekali Kementerian Kesehatan pasti akan merilis informasi berita.
Nah, ini Kementerian Kesehatan menyatakan sebuah statement 2018 bahwa setiap 10 orang Indonesia, satu mengalami gangguan mental. Jadi kita hitung nih angkel nih, 1, Kalikan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, gangguan mental gitu loh. Ini nggak main-main gitu kan. Nah, dari gangguan mental yang terjadi itu, rata-rata kalau kita ngeliat dari millennials, Gen Z, itu yang tertinggi adalah Gen Z. Oke, nah Gen Z kita ngelihat dari yang paling mengalami ya, merasa tinggi banget untuk masalah gangguan mental itu. Nah, kemudian kalau dibandingkan perempuan dengan laki-laki di Indonesia, yang paling tertinggi mengalami masalahnya adalah perempuan. Yang paling tertinggi adalah mereka mengalami depresi dan kecemasan. Jadi kalau kita kaitkan dengan KDRT lalu banyaknya, sekarang kalau kita ngelihat banyak orang yang mengajukan perceraian, lalu kita ngelihat KDRT yang meningkat, kayaknya nyambung deh nih. Kemudian kita juga memiliki sebuah stigma, janda tuh wah diomongin Di masyarakat. masyarakat gitu loh. Untuk budaya perempuan yang berasal dari Sumatera, jadi janda tuh tabu banget. Cut Intan dari Aceh. Ya, Aceh lagi ya. Dan kita lihat lagi latar belakangnya. Cut Intan pernikahannya disupport nggak awal? Ternyata enggak. Dia menikah umur 18 tahun. 18 tahun. Masih Psikologis ya. muda banget dan orang tuanya tidak menyetujui pernikahan mereka awal. Nah, mereka kenalannya melalui media sosial. Jadi bisa dibayangkan akses media sosial begitu mudah, oke berkenalan bla bla bla, itu hal yang biasa kalau sekarang ini kenalan dengan media sosial is oke lah. Tapi tidak lihat latar belakangnya gitu kan. Akhirnya menikah. Nah, pas menikah tidak ada yang mengedukasi Cut Intan ini tentang pernikahan tuh idealnya begini loh. Kamu tuh berhaknya begini loh. Kenapa? Karena dilarang. Nah, Cut Intan tidak bisa menjelaskan kepada keluarganya baru setelah video ini naik, ayahnya nangisnya minta ampun. Kenapa? Karena itu pilihannya. Jadi dia terpaksa untuk mempertaruhkan segalanya terhadap kesimpulan yang dia ambil. Nah, ini berarti kan diem, nggak ngomong, nggak nyampein. Nah, ini kan mengakibatkan dia bertahan untuk kondisi ini. Itu sih. Tapi juga itu bung itu tadi ya aku bilang ya, lama-lama kan Meledak gitu loh. Cuma saya belum tahu memang ketahanan fisik mentalnya si Cut Intan. ini tertempa dari umur 18 tahun, bahwa dia dipukulin kayak samsak kayak gitu tuh nggak sekali kan katanya. Dan dia sanggup menahan mental untuk nggak cerita, untuk nggak ngomong. Ia mengatakan berkali-kali dalam statementnya, berkali-kali alasannya adalah karena anak. Anak bisa jadi juga salah satu alasan untuk tidak mau adanya perceraian kan ya? Apapun yang terjadi demi anak gitu kan? Ya, ya banyak banget di luar sana kayak gitu. Nah. Sekarang pilihannya, perceraian yang sakit atau perceraian yang indah atau pernikahan yang sakit. Karena ini kita perlu tahu ya, sebuah rumah tangga enggak ribut verbal, enggak pukul-pukulan, anak di situ ngeliat orang tuanya ribut, itu udah jadi broken home loh. Bukan berarti bahwa perceraian itu lebih baik ya, tapi kalau kondisinya seperti itu, diem-dieman aja, itu anak juga udah sakit, udah painful gitu, udah terluka gitu. Apalagi bentuknya adalah kekerasan. Saran dari Poppy apa nih? Divorce kah atau terima maaf apa gimana? Gini, kalau masih mau dipertahankan, ya harus intervensi secara psikologis kedua-duanya. Semuanya ya dua-duanya. Kalau mempertahankan, karena banyak banget delik aduan, begitu udah suami istri, bayan. Nah itu dia. Dan nggak usah jauh-jauh, deket-deket kita aja kita lihat kok gitu ya, ada ya gitu ya. Dan kita mau setengah mati ngingetin bla bla bla, udahlah percuma lah gitu loh. Pasti akan kembali. Makanya kalau udah kasus kayak gitu akan ditanya ini maunya gimana nih gitu loh. Karena percuma juga dibela segala macam, mau dilapor ke polisi kayak mau dilapor A B C D, dua belah pihak tidak menginginkan hal yang sama gitu. Dan itu nggak bisa masuk kan kalau udah memaafkan. Nah, saran saya adalah memperhatikan konsekuensinya. Ingat pada saat mengambil keputusan nih, mungkin di luar sana banyak yang ngalamin ini, ingat kamu bertahan, anakmu korban. Jangan berpikir
dengan kamu mempertahankan itu menguntungkan anakmu. No, justru mencelakakan anakmu. Karena ada yang bilang saya harus pisah demi anak saya supaya tidak melihat ini. Nah itu lebih baik, gitu loh. Karena kalau misalnya kita bicara segi Atau agama, saya bertahan supaya anak saya bisa melanjutkan kehidupan dan sekolah dan lain. Nah itu kan ada kan? Nah, ya, lihatlah karena sekarang. masalah finansial. Nah sekarang gini, kalau kamu bertahan di segi agama Islam juga, itu kan ada penjelasan ya di buku nikah juga ya. Kalau kekerasan tuh apa gitu loh, udah diperhitungkan gitu loh. Tapi kalau nyawa, makanya pada saat pacaran jangan cuma nonton doang, memakan tugasmu. Iya. Ngapain tugasmu? Pada saat pacaran kamu ke rumahnya, ya datengin gimana pola asuh ibunya, gimana pola Terlihat asuh ayahnya, kasih sayang, fulfill love, oke nikahin tuh orang. Kalau enggak, jangan kalau keras, kasar dan lain-lain. Anyway tadi menarik banget. Ada lagi nih yang lagi seru juga tentang bullying doctor. Oh oke. Ya kan ini kan? Ini kasih Kasihan. kedua gitu loh. Ya gini, saya punya data lagi, itu kembali lagi ya, itu usianya berapa ya? Dokter itu residence berarti lulus kuliah 21, 22, 23, ya lagi-lagi Gen Z, ya kan? Generasi Z ini kita bandingin Uncle, beda antara anak yang terlahir generasi millennials dengan generasi Z. Kamu nih selaku senior, kamu nggak bisa mentreatment generasi Z seperti kamu mentreatment dirimu sendiri di waktu lalu, gitu loh. Karena generasi Z ini dia kayak strawberry, jadi ranum di luar, dalamnya tuh lembek. Mentalnya tuh memang benar-benar rapuh banget gitu loh. Kebentuknya begitu. Kebentuknya begitu kenapa? Karena kelamaan COVID. Nah 2 tahun COVID itu membentuk si Gen Z ini menjadi anak-anak yang tidak skin to skin. Jadi dia banyakkan di kamar, ngeliat medsos dan lain-lain gitu kan. Jadi dia nggak bisa mengungkapkan perasaan. Dia paham mental health, tapi dia sendiri tidak tahu cara mengelolanya. Karena nggak bersinggungan secara langsung kan Nggak. dengan. Dia nggak ngerti pelukan. Coba aja kamu ketemu sama Gen Z deh. Pasti kamu kalau selaku bos tegur dikit, toksik, bos toksik gitu kan. Di kantor-kantor juga sama, ditegur dikit pindah, gitu kan. Makanya pengangguran paling tinggi adalah generasi Z gitu. Jadi nggak bisa treatmentnya tuh sama. Ini juga berlaku di sekolah STIP. STIP itu sekolah pelayaran ya. Itu satu anak meninggal. Dia bilang, kan saya cuma mukul perut aja. Kamu nggak bisa mukul perut anak yang sekarang dengan anak yang dulu. Itu beda gitu loh. Dia nggak sekuat yang dulu gitu loh. Mentalnya. Saya juga sama. Saya psikolog salah satu pigeon lah, saya nggak bisa nyebutin gitu kan. Tahun ini kita psikotes. Kalau tahun-tahun yang lalu psikotes di kelas gitu kan, maksudnya dengan aula yang besar, oke. Tahun ini saya harus ke kamarnya salah satu peserta yang nggak sanggup bangun. Ya ada apa sih gitu loh, ringkih. Nah kalau dulu kamu treatment, kamu sendiri ngalami sebagai dokter, misalnya kamu diperlakukan sama senior nggak kenapa-napa, kamu nggak bisa ngelakuin untuk yang mereka sekarang ini. Dikit-dikit pengen. Satu karena tadi masalah media sosial mempengaruhi anak kan. Kemudian dia ngelihat tontonannya, kita perlu cek juga tontonannya. Kalau tontonannya kebanyakan, sorry banget ya, Korea itu menganut budaya ada masalah langsung sama kayak Jepang gitu kan. Jadi apa yang idolanya lakukan, dia lakukan. Nah ini akhirnya ditiru nih. Terus generasi Z itu nggak bisa cerita sama orang. Sehingga si kasus yang kemarin kejadian ini, dia kan curhatnya di diary-nya. Betul. Dia nggak bisa ngungkapin dan dia mengatakan bahwa aku udah nggak kuat lagi. Dia nggak bisa cerita kepada siapapun. Untuk orang yang mengalami depresi, treatment kita menyatakan kamu harus ingat sama Tuhan, itu nggak masuk. Karena bagi dia adalah dia nggak mikir tuh untuk hari pertanggungjawabannya, nggak mikir oh Tuhan ada
nggak bisa untuk orang depresi. Depresi itu harus dijelaskan tentang masalah lebih ke arah apa yang dirasakan Saat itu dulu. saat itu. Iya. Kamu nggak bisa mikir, kamu nggak kenal Tuhan ya melakukan A, B, C, nggak bisa itu. Kalau saya bernego dengan orang yang mau loncat, mau tusuk badannya, ada beberapa kali kasus gitu kan. Saya nggak ngajak ngomong, kasihan loh, nanti Tuhan marah gini, dia makin-makin. Saya cuma mikir gini, coba deh kamu mikir deh, wajah kamu cantik nggak pas kamu bunuh diri? Enggak sih. Nah, pikirin wajah yang cantik. Karena dia udah tinggal nusuk nih, jadi saya harus bernegonya dengan sesuatu yang logika, gitu loh. Kamu akan jelek banget. Terus kalimat apa yang kamu akan siapkan ke anakmu coba? Pasti anakmu akan shock kan lihat mukanya kamu karena kamu udah hancur. Coba kamu pikir, iya sih. Makanya pikirin yang lain. Sementara waktu. Akhirnya pisau dikasih, baru jak ngobrol. Tapi kalau enggak dia langsung loncat tuh, gitu loh. Langsung tusuk badannya. Jadi mikirnya harus seperti itu. Nggak bisa di agama. Iya. Kalau gitu treatmentnya nggak bisa. Ini yang kemarin itu tuh dia memperlakukan dia menerima, biasanya gitu kan orang bullying. Dia mendapatkan bullying, dia akan melakukan lagi. Nah, dia melakukan untuk adiknya. yang which is zamannya beda lagi ya. Beda, Iya. Nah, bisa nggak Gen Z ini jadi pemimpin? Bisa. Apalagi pemimpin bangsa. Bisa. Tapi tadi ya, dia harus dikasih basic mentality. Dia harus dikasih resilience. Nah, itu deh. Itu dulu ya. Ya. Kalau enggak ya raiso. Nggak bisa. Resilience itu pada saat kamu ngedrop sanggup bangkit. Makanya lagi-lagi nih orang tua jangan main backup anak. Anak pacaran terus putus nih, orang tuanya ngamuk-ngamuk sama pacarnya, anaknya. Salah. Posisinya kamu sebagai orang tua itu harusnya membiarkan bahumu untuk dia nangis. Biarkan dia nangis, jangan intervensi. Setelah dia puas nangis, baru intervensi, baru ngomong. Kasih shoulder to cry on dulu. Yes. Terus jangan, memang tuh siapa sih tuh berani-beraninya gitu. Kalau dapat bullying anak di sekolah, jangan pindahin sekolah. Ajarkan anaknya mandiri menghadapi itu. Sehingga dia nggak takut Soft ya. problem. Satu nggak takut, dua nggak trauma itu tadi. Ya kan gitu loh. Kalau enggak dia memotret lagi-lagi capture bahwa kalau gue gede ada yang ngebully gue di kantor, gue pindah kantor. Jadi kutu loncat. Jadi automatically ya begitu gitu loh. Kamu kok jadi kutu loncat di industri, kamu nggak dipakai. Di tempat kerja kamu yang awal aja kamu loser. Kamu kalau mau pindah kantor pada saat kamu dapat prestasi terbaik. Ya, atau kasih kurun waktu dulu supaya orang bisa melihat as a CV yang bagus ya. Yes, Gitu loh. kalau kamu misalnya, aduh gila bos gue toksik banget, gue pindah deh. 3 bulan keluar, setahun 4 kali. Udah gitu karakter Kecuali dia. kamu anak owner. Udah gitu karakternya dia kan minta permisif ya. Minta apa namanya permisif, minta selalu diperhatiin. Ditoleransi. Toleransi. Nah, besok dia pindah kantor, kamu akan dapat bos yang sama. Percaya nggak sama saya? Sini deh, kalau nggak percaya kirim ke arti ke bawah sini. Nggak mungkin. Kamu pasti terakhir dapat bos yang tegas, kamu pindah juga sama. Akan dapat. Kenapa? Karena memang kamu pantesnya dapat bos yang tegas. Kalau nggak raiso. Iya kan. Tapi kan benar tadi apa yang ditakutkan itu yang datang sih sebetulnya. Kamu juga nanti ya, saya nambahin sekalian ya, selain bos yang tegas, kamu juga punya pasangan yang tegas. Kalian tuh seumur hidup. Nambahin tuh. Bosnya cewek lagi ya, udah selesai, kelar hidupnya. Ini buat dipikir ulang ya, maksudnya sharing ini buat dipikir ulang ya. Yuk dipikir ulang lagi, yuk Jadi jangan deh, saya pengen ngomong sama Gen Z, jangan coba-coba pernah berpikir, gue gak tahan sama bos, gue pindah. Bye. Terus kamu gak kerja, bikin masalah di rumah. Keponakanku sudah datang sama aku. Tapi aku bilangnya begini, 3 bulan tuh belum apa-apa kalau gitu loh. 3 bulan belum apa-apa, kalau kamu 3 bulan bisa nunjukin bagus udah keren banget. Kalau belum tunjukin dulu baru keluar. Bisa. Aku sama kan?
tunjukin dulu baru keluar kan Emang gitu. udah gitu. Iya. Makanya Gen Z kan sekarang dari datanya Kementerian Tenaga Paling Kerja tinggi. paling tinggi Gen Z yang dikerja. Yuk, coba sekarang nggak semuanya begitu ya. Enggak. Tapi pasti ada yang bagus. Nah, Ada. yang bagus ini yuk Ngomong. persuasif yang lain untuk bisa lebih baik lah tentunya. Terakhir nih ada satu lagi yang lagi makin marak lagi, skizofrenia. Ya Indonesia apa saya nggak tahu apa yang terjadi. banget ya. PR-nya banyak. Pemerintah ngapain aja sih? Berarti jadi psikolog bagus ya? Ih, Sekolah kayaknya psikolog lagi ya, laku. sekolah psikolog laku. bagus loh ini berarti kan? Bener loh. Iya kan? Angkel kita bikin yuk. Iya. Tempat curhatan. Aku udah bikin kawan bicara tempat curhat tong sampahnya orang, tapi bukan sebagai psikolog ya. Ya udah aku biasa masuk deh doang. sebagai ya, psikolog. Kan perlu dong yang Aku secara pusing deh. secara Sekarang ilmuwan. gini loh ya. Indonesia itu schizophrenia tertinggi. Ntar saya baca data ya. Saya udah nggak ngerti lagi. Ada yang namanya Disability Adjusted Life Years itu menyatakan bahwa jumlah pasien schizophrenia di Indonesia nomor 1. Congratulations. Tertinggi di dunia ya. Banyak kita tertingginya ya. Gangguan jiwa yang tidak bisa membedakan fakta dan nyata atau enggak. Jadi kalau ngeliat orang antara games sama real kayaknya sama. Antara minjem duit, nggak minjem duit, ya sama. Sehingga banyak tuh pinjol. Pinjol mau tahu lagi data tertinggi siapa yang minjem? Gen Z. Tepuk tangan buat Gen Z. Oh itu ada riset ya? Ada dari Tertinggi Gen Z. OJK. Iya, pinter pokoknya Anda ya. Why? Kenapa ya? Kebutuhan. Kan tadi dia nggak mikir apa-apa. Oke. Kan dia nggak mikir Kan mereka pinter-pinter loh Gen Z itu. pinter. Tapi maksudnya gini loh, kebutuhan, gaya hidup, udah gitu kan for healing. You get nothing for healing to go to Bali, no way. Kamu tuh healing tuh apa holiday sih? Healing tuh harus ada treatment. Dan di mana pun bisa kalau. Yes. Pergi sama uncle tuh, curhat sama uncle dapat solusinya itu healing. Makanya angka sebulan sekali butuh healing. Kalau nggak penuh nanti gue. Lah gue seminggu sekali mesti healing karena banyak banget yang masuk kan. Iya sih, Orang biasa loh, ini orang biasa bukan kalau Anda kan orang yang udah jelas gitu loh pengetahuannya. Nah ya. ini kan Aduh. berarti bayangin deh gangguan jiwa yang membuat penderita tuh kehilangan kontak antara dunia nyata dengan realnya. Dia Iya. nggak bisa ngebedain. Hasilnya ada yang berat schizofnya, ada yang ringan. Schizof yang ringan ya tadi emosi yang nggak stabil dan Banyak sekali lain-lain ya. sekarang ini ya. Nah itu nomor 1 di Indonesia. Saya nggak tahu apa yang terjadi, apa yang Anda makan. 1, Indonesia yang terburuk masalah schizofrenia. Udah gitu setiap 10 orang Indonesia 1 mengalami gangguan jiwa. Kemudian saya juga tidak tahu apa yang terjadi, banyak sekali generasi Z akhirnya tidak bekerja. Nah kemudian Indonesia juga tidak suka membaca literasi. Dari dulu itu. Dari Mau cepet sih soalnya. Indonesia nomor 2 terbawah suka membaca. Udah gitu kecerdasan intelektual kita itu 74,89 which is si gorila aja 75. Jadi saya nggak ngerti Di bawah pemimpin gorila. kerjaannya. Aduh. Bapak-bapak pemimpin, udah jangan berantem lagi ya. Sekarang kita fokus sama anak-anak di luar sana yang lagi bengong. Serem loh. Mau Negara mau ngomong ini ngapain? kan serem ya. Kita mau bilang bela negara. Ini anak-anaknya, anak-anaknya stunting, anak-anaknya tuh nggak cerdas, anak-anaknya tuh kurang baca. Makanya baca konten cuman clickbait doang. Emosinya luar biasa di situ. Emosi main. luar biasa, baca Itu konten. nggak anak muda doang loh itu tapi. Iya. Semuanya banyak gitu juga loh gitu. Udah gitu diprovokasi dikit nih guys. Langsung pendek. demo. Sumbu pendek. Yes. Pokoknya yang megang media sosial anak-anak Gen Z itu cuma tahu nari-nari. Dalam ya. Kamu gak suka nari ya? Enggak, bukan maksudnya semua tayangan nari-nari, semua tayangan joget-joget, semua tayangan yang orang denger dari jauh sambil masak bisa nyambung, itu dibeli. Jadi bikin aja konten-konten yang ramai. nggak penting di otak. Ngerti nggak sih? Iya. Yang ya gitulah ya. Iya. Karena itu disukai, karena Iya. nggak main berat-berat. Ya, itu alasan TikTok laku. Padahal proses itu malah enak ya. Ya, itu alasan TikTok laku. Nah, dengan pembodohan seperti itu Indonesia nggak bisa berpikir seperti itu ya
dikuasai ya. Iya. Karena kan kecerdasannya tidak keisi dong. Ini PR buat kita semua ya. Yes, makanya kita ada. Iya. Poppy seneng banget kita datang ketemu langsung ngobrol buak. Kaget, miris ya. Kaget, miris. Miris, sedih, mesti cepat ada gerakan. Ya. Berbuat sesuatu, kalau enggak makin parah. Mungkin program-program edukasi kali yang penting. Iya. Kita harus sering-sering nih ngebahas fenomena yang terjadi di luar lalu di packaging dengan data, science agar teredukasi ya. Karena pembicaraan kayak gini kan bukan menyalahkan ya. Enggak. Tapi lebih kasih lihat apa yang ada based on data. Sama menyentil dikit lah pemerintah. Ya. Kamu senang nyentil pemerintah sih ya? Enggak, soalnya bukan apa-apa. I don't care about politics. Yeah. Saya nggak peduli masalah politik karena saya adalah pendidik ya. Awas ya kalau ntar 5 tahun akan datang, enggak. Kamu nyalonin tak kebol. I keep my promise. Aku simpen loh ini tulisannya. My word ya. Enggak. Aku juga belum sih, Ya belum kan? ke arah situ sampai karena Angka juga seorang pendidik, gitu iya, kan. Nah insya Allah. sekarang dengan kita yang peduli terhadap ini, aku yang lain nggak peduli. Cuman kalau masalah psikologis jangan deh. Oke, dari obrolan ini dan dari statement tadi, Uncle melihat ada keraguan besar. Oh iya. Ya kan, dari seorang Poppy Amalia terhadap Gen Z ini nih. Iya, Gen Z yang mau diberangkatin ke Oke. IKN. IKN. Kalau mau berangkatin di atasnya generasi X, Si milenial itu. kolonial. Angkat ke sana. Yang udah mau pensiun berangkat. Mereka kuat-kuat mental. Ya, itu no doubt. Udah kuat-kuat mental, zaman teknologinya berantakan. Gak usah bilang begitu, kita aja kuat mental ya. Kita tengah-tengah kan ya. Lumayan kan ya dijudak. Oke. Nah itu Iya. saya cuma nyaranin berangkatin mereka. Apakah saya sudah speak up? I do. Ngobrol sama Menteri Kesehatan, coba dia pusing. Kata dia 10 gangguan, setiap 10 orang satu gangguan mental. Satu gangguan mental. Tuh pikirin aja tuh, jadi kalau ada teman kamu yang tiba-tiba swing moodnya, ciri-cirinya ya, gangguan mental, ciri-cirinya ya, insomnia Oke. yang paling rendah. Kamu kira kamu insomnia malam, susah tidur lalu kamu balas tidur siang, kamu baik-baik aja? Enggak, kamu masalah. Tidur cuma sejam, kamu masalah. Paranoia sama orang lain. Tuh ciri-cirinya. Punya kecemasan, anxiety, Tinggi. gelisah. Terus duduknya nggak tenang. Kita kan duduknya tenang nih ya, nggak ada yang goyang-goyang kaki. Tapi kalau duduk sebentar lompat-lompat jalan-jalan, hati-hati kamu ADHD. Handphone cetak. Apa namanya? Bolpen. Pulpen. Terus kamu juga emosinya nggak stabil. Ngelihat pemberitaan bawaannya pengen ribut, ayo. Banyak loh kayak gitu sekarang. Banyak banget. Kalau mau jujur ruang ini ada nggak? Itu banyak loh. Nah itu indikatornya ya, kalau udah kayak gitu ya segera aja kamu hubungi saya lah. Hubungi saya. Saya udah bingung hubungi siapa lagi ya. Di sini kayak masalah semua. Nggak boleh loh tidur 2 jam. Jadi gini, kita banyak sekali berpikir bahwa ya udah tidurnya sejam cukup gitu ya. Kamu nggak dapetin deep sleep. Nah di deep sleep itu kulit semuanya. keganti, Organ tubuhnya juga. sel jantung kamu bagus. Jadi kalau kamu tidur cuma 1 jam kebangun disuruh bikin laporan. Tapi tidurlah di jamnya, itu aja sih yang paling penting. Di jam yang buat istirahat. Jangan dibolak-balik gitu ya. Pokoknya untuk insomnia lover, sorry to say ya kamu ya. Kamu nggak bisa lagi jadi owl people, no way. Pop, thank you banget. Welcome. Kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Senang banget ya ada Poppy ngobrol. Ringan-ringan aja kok. Tapi ternyata banyak dan berat dipikirinnya ya, harus ya. Oke, jangan lupa like, subscribe, and share. Alvin in Love. Thank you, bye.